Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menceritakan satu pengalaman jamaah umroh yang dialami saat melaksanakan ibadah umroh. Ini adalah tentang pentingnya menjaga niat dalam melaksanakan ibadah. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Simak terus video ini sampai habis agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung di channel Muksid Haitami ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru seputar umroh dan haji dari channel ini. Setiap jamaah umroh itu unik. Mereka memiliki cerita sendiri-sendiri ketika berangkat umroh ke Tanah Suci. Selama saya menjadi pembimbing umroh, banyak merasakan, melihat, mendengar kisah-kisah jamaah saat di Tanah Suci. Di salah satu video saya yang lalu misalnya, saya berkisah tentang kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang paraji. Paraji adalah istilah bahasa Sunda yang artinya adalah orang yang biasa membantu proses melahirkan di kampung. Sungguh sangat luar biasa apa yang dirasakan oleh paraji tersebut. Ia diperlakukan seperti seorang ratu. Ketika di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, banyak sekali mendapatkan hadiah dari orang lain yang sama sekali tidak dikenal. Mulai dari makanan, aksesoris, kurma, dan barang lainnya. Bahkan tidak sedikit ia dikasih uang oleh orang lain yang tidak dikenal sebelumnya. Jamaah lain merasa aneh, kok bisa ia mendapatkan kebaikan yang luar biasa di Tanah Suci. Begitulah, antara percaya atau tidak, tetapi semua nyata dan benar adanya. Maka yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus berbuat baik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika selama di tanah air banyak berbuat maksiat, lalu ingin berangkat umroh atau haji? Apakah akan dibalas semua di Tanah Suci? Kita mencoba berpikir jernih, bahwa setiap manusia tidak akan luput dari salah dan lupa. Tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari salah dan lupa. Terkait pertanyaan di atas, jika sebelum berangkat ke Tanah Suci kita bertaubat dan memperbanyak membaca istighfar, maka insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Baik dan Maha Pengampun, penerima taubat meski dosa seorang hamba sebanyak buih di lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mungkin mengampuni seorang hamba. Innallaha ghafurur rahim. Setelah bertaubat dan mendawamkan atau mengistiqomahkan istighfar, maka iringi dengan perbuatan positif. Baik ketika berada di tanah air, terlebih sudah berada di Tanah Suci. Usahakan selalu menyibukkan diri dengan kebaikan, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah selama berada di Tanah Suci, semua akan baik-baik saja. Nah, pada video kali ini, ada lagi satu kisah jamaah yang barangkali perlu kita renungkan dan kita jadikan pelajaran, agar tidak menimpa kita saat melaksanakan ibadah umroh atau haji ke Tanah Suci. Jamaah wanita ini berangkat umroh dari Indonesia. Seperti biasa, setelah sampai di bandara, selanjutnya terbang ke Arab Saudi dengan waktu tempuh pesawat kurang lebih 9 jam. Tiba di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Jumat, kebetulan jamaah ini landing di Jeddah dan dari Jeddah langsung menuju ke kota Mekah. Alasan ke kota Mekah adalah karena ingin segera melaksanakan ibadah intinya, yaitu umroh. Di mana di dalamnya ada niat tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan antara Bukit Safa dan Marwah, kemudian tahallul di Bukit Marwah, lalu tertib. Perjalanan dari bandara Jeddah ke kota Mekah ditempuh kurang lebih sekitar 2 jam dengan bis, dan tibalah jamaah tersebut di kota Mekah Al-Mukarramah. Seperti biasa, sesampainya di hotel, jamaah langsung istirahat dan bersih-bersih, juga biasanya menyantap makan yang telah disediakan oleh pihak hotel. Setelah makan, bersih-bersih tentu dengan tetap menjaga ihram, jamaah menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh berupa tawaf, sa'i, dan tahallul.
Kegiatan tawaf berjalan dengan lancar, mulai dari putaran pertama hingga ke-7. Selesai tawaf, jamaah langsung menuju ke area sa'i untuk melaksanakan sa'i. Proses sa'i pun berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Kejadian agak aneh justru terjadi pada saat selesai sa'i. Pada saat mutawif atau pembimbing umroh atau ustadz mengambil foto-foto dengan tujuan dokumentasi, meski dalam hati belum tentu untuk apa niat sesungguhnya foto tersebut. Selang beberapa saat, HP yang digunakan oleh sang ustadz untuk foto-foto tadi hilang. Entah tahu kemana. Dicari tidak ketemu. Semua jamaah juga heran kemana hilangnya handphone tersebut. Menjelang kepulangan ke tanah air, handphone sang ustadz tidak kunjung ketemu. Maha suci Allah, Dia maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mencegah takdir dan ketentuan darinya. Apa yang terjadi pada jamaah umroh di atas barangkali teguran agar sadar bahwa niat ibadah harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya. Saya kemudian jadi teringat, saya sendiri pernah mengalami kejadian yang agak aneh sebenarnya. Kejadian ini terus teringat dalam benak pikiran hingga sekarang. Ceritanya ketika selesai melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram, saya mengambil foto di Masjidil Haram meminta bantuan jamaah lain. Kemudian setelah selesai foto, ada orang secara tiba-tiba tak dikenal yang mengejar saya, entah dia mau apa. Atau merasa tidak nyaman karena terfoto oleh saya. Atas saran jamaah lain, saya kemudian lari ke arah luar Masjidil Haram. Ya, maka dan alhamdulillah sampai di pelataran masjid, orang yang mengejar tadi tidak kelihatan. Perasaan sangat capek dan ngos-ngosan seperti dikejar binatang buas. Itu adalah sekelumit pengalaman saya ketika berada di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Demikian cerita atau kisah umroh pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita semua agar lebih hati-hati ketika sedang melaksanakan ibadah umroh, bahwa ternyata apa yang kita lakukan di tanah suci itu betul-betul diawasi dan kita mungkin akan mendapatkan balasannya secara langsung di tanah suci tersebut. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen video ini, dan juga share kepada teman-teman yang lain, sahabat yang lain, agar sama-sama mendapatkan hikmah dari video singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.